Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marido, mahasiswa STI Akbar Riau dengan NIM 21530051. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan, di mana tugas ini berasal dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asnahwati SEMM. Baiklah, langsung saja kepada materi. Saya akan menjelaskan apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa keuangan mereka berdasarkan data perbandingan yang telah mereka buat dalam laporan keuangan mereka masing-masing. Adapun manfaat rasio keuangan sangat penting karena perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan keuangannya. Rasio keuangan dapat digunakan dari tahun ke tahun untuk menentukan apakah perusahaan memiliki penaikan ataupun penurunan. Adapun macam-macam rasio keuangan itu ada 3. Yang pertama ada likuiditas, rasio likuiditas. Yang kedua ada rasio solvabilitas, dan yang ketiga ada rasio rentabilitas. Pada rasio likuiditas saya akan menjelaskan dan menerangkan beberapa rumusnya. Rasio likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya dalam jangka waktu pendek. Biasanya pada umumnya itu di bawah rentan 1 tahun sesuai dengan kripto. Pemilik perusahaan dapat menilai kemampuan manajemennya dalam mengelola dana yang telah disalurkan. Ini adalah salah satu manfaat dari rasio likuiditas. Dan pada rasio likuiditas ini terdapat 3 rumus, yaitu ada rasio lancar atau disebut juga current ratio, ada rasio sangat lancar, quick ratio, dan rasio kas. Baik, pada pertama saya akan menjelaskan tentang rasio lancar. Apa itu rasio lancar dan bagaimana rumusnya? Yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio lancar dapat menggambarkan jumlah ketersediaan aset perusahaan dengan total kewajiban lancar yang harus dibayar. Berikut rumusnya, yaitu ada rasio lancar ataupun aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio sangat lancar. Apa itu rasio sangat lancar? Yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan utang lancar kembali. Ini merupakan salah satu alat ukur atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tanpa memperhitungkan persediaannya. Mengapa begitu? Sebab persediaan itu membutuhkan waktu lama untuk dicairkan menjadi uang. Adapun rumusnya sebagai berikut: utang lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Dan yang ketiga ada kas rasio. Kas rasio ini adalah salah satu rasio yang sangat bagus karena hanya membandingkan aktiva yang sangat lancar ataupun aktiva yang liquid dengan utang lancar, dengan rumus kas dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas. Apa itu rasio solvabilitas? Suatu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utangnya, semua utangnya dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Baik itu perusahaan yang masih berfungsi ataupun tidak berfungsi atau ilikuiditas. Rasio ini membandingkan antara badan usaha dan modal sendiri. Dalam rasio ini terdapat 2 rumus tersebut. Yang pertama ada rasio solvabilitas badan usaha, membandingkan antara total aset dengan jumlah utang perusahaan, menunjukkan seberapa besar jumlah dari aktiva yang digunakan untuk menjadi
utang. Adapun rumus yang solvabilitas badan usaha sebagai berikut, yaitu total aset dibagi total utang dikali 100%. Yang kedua yaitu ada solvabilitas modal sendiri tadi ya yang saya jelaskan. Apa itu? Yaitu rasio yang dihitung dengan membandingkan antara total modal sendiri dengan total utang. Dengan rumus total modal sendiri dibagi total utang dikali 100%. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Apa itu rasio rentabilitas? Rasio ini biasa juga disebut dengan profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas terbagi dua rumus juga, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Di mana rentabilitas ekonomi yaitu perbandingan antara laba sebelum bunga ataupun pajak yang biasa kita singkat yang biasa dikenal sebagai EBIT dengan total aktiva. Dinyatakan di dalam rumus yaitu EBIT dibagi total aset dikali 100%. Dan yang kedua ya ada rentabilitas modal sendiri atau biasa disebut ROE, yaitu perbandingan antara jumlah laba yang tersedia dengan jumlah modal sendiri, menghasilkan laba tersebut di pihak lain dengan rumus yaitu jumlah laba yang tersedia dibagi modal sendiri dikali 100%, atau mencari IT tersebut harus kita dapati dari rumus EBIT dibagi total aset dikali 100% dulu, baru kita temukan jumlah labanya tersebut. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang menonton. Jangan lupa subscribe YouTube saya dan hidupkan notifikasi loncengnya, like dan komen kalau bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar.